Pada sebuah malam di bulan Agustus tahun 1980, di bawah langit gurun Uluru yang berbintang terang, terdengar jeritan panik seorang ibu. "Adingos, got my baby!" Jeritan itu datang dari Lindy Chamberlain, seorang ibu muda asal Queensland, Australia. Ia sedang berkemah bersama suaminya, Michael, dan 3 anak mereka, termasuk bayi perempuan berusia 9 minggu bernama Azaria. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari tragedi nasional yang bertahun-tahun kemudian masih memicu perdebatan sengit. Keluarga Chamberlain tengah menikmati liburan di Ayers Rock Campground, sebuah kawasan wisata yang tak jauh dari formasi batu raksasa Uluru, yang juga merupakan tanah suci bagi penduduk aborigin. Malam itu, setelah makan malam bersama para tamu lainnya, Lindy membawa Azaria ke dalam tenda untuk tidur, lalu kembali bergabung di sekitar api unggun. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara aneh dari arah tenda dan segera memeriksanya. Saat itulah ia berteriak, mengabarkan kepada semua orang bahwa bayinya telah dibawa pergi oleh seekor dingo, anjing liar khas Australia. Orang-orang di sekitar langsung ikut membantu mencari. Mereka menyisir area perkemahan dengan senter dan obor, mencari jejak-jejak bayi atau dingo di tanah pasir yang gelap. Di dalam tenda ditemukan selimut dan baju bayi yang berlumuran darah. Namun tidak ada tanda keberadaan Azaria. Polisi dipanggil. Tim pencari mulai bergerak lebih jauh ke padang gurun. Tapi malam itu mereka tidak menemukan apa-apa. Pada awalnya, masyarakat bersimpati. Seorang ibu kehilangan anaknya akibat serangan binatang liar, peristiwa langka, tapi bukan tidak mungkin. Namun, simpati itu tak bertahan lama. Media mulai memberitakan bahwa ada kejanggalan dalam cerita Lindy. Mengapa ia terlihat begitu tenang? Mengapa tidak ada saksi yang benar-benar melihat dingo membawa bayi? Apakah benar seekor dingo mampu menyerang dan membawa pergi bayi manusia? Keraguan mulai tumbuh. Polisi pun mulai mengubah arah penyelidikan. Mereka tidak lagi mencari bayi yang hilang, tetapi mencari bukti dugaan pembunuhan. Fokus mereka beralih kepada Lindy. Mereka menyelidiki mobil keluarga Chamberlain dan menemukan noda yang diduga darah di bagian bagasi. Hasil forensik saat itu menyatakan bahwa noda tersebut kemungkinan besar adalah darah bayi. Polisi dan jaksa mulai menyusun teori bahwa Lindy telah membunuh Azaria di dalam mobil, lalu menciptakan cerita soal serangan dingo sebagai alibi. Tahun 1982, Lindy Chamberlain resmi didakwa atas pembunuhan putrinya sendiri. Tuduhan itu didasarkan pada serangkaian bukti forensik yang belakangan terbukti keliru. Jaksa menuduh bahwa Lindy membunuh Azaria dengan menggunakan gunting kecil dan menyembunyikan jasadnya sebelum berpura-pura panik. Media menyerbu persidangan, menyorot wajah Lindy yang dianggap terlalu dingin, dan menambah bahan bakar opini publik bahwa dia bersalah. Tak sedikit yang mulai mencibir, menyebut kasus ini sebagai dingo myth atau mitos dingo. Vonis pengadilan mengejutkan banyak pihak. Lindy dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sot ditahan. Ia sedang mengandung anak keempatnya. Bayinya lahir di penjara, dan nama keluarga Chamberlain makin hancur dihujat publik. Sementara itu, Michael Chamberlain tetap berdiri mendukung istrinya. Ia yakin bahwa istrinya tidak bersalah dan berjuang melalui banding demi banding untuk membersihkan nama keluarganya. 5 tahun kemudian, titik terang muncul dari sebuah kecelakaan yang tak terduga. Seorang pendaki jatuh dan tewas di dekat kawasan Uluru. Saat tim penyelamat mencari jenazahnya di celah-celah batu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah jaket bayi merah yang selama ini dikatakan tidak pernah ada. Jaket itu cocok dengan deskripsi yang diberikan Lindy sejak awal. Selama persidangan, jaksa bahkan menggunakan tidak ditemukannya jaket itu sebagai argumen bahwa cerita Lindy mengada-ada. Penemuan ini mengubah segalanya. Jaket tersebut menjadi bukti bahwa bayi Azaria memang bisa saja diseret keluar dari tenda oleh dingo. Dan selama ini publik telah menyalahkan seorang ibu yang tidak bersalah. Tekanan masyarakat dan opini hukum berubah. Pada tahun 1988, Lindy akhirnya dibebaskan dari penjara, dan pemerintah Australia mulai melakukan penyelidikan ulang
terhadap kasus tersebut. Namun pembebasan itu belum sepenuhnya membersihkan nama Lindy. Butuh waktu bertahun-tahun lagi, hingga tahun 2012 barulah pemerintah Australia secara resmi menyatakan dalam laporan akhir bahwa penyebab kematian Azaria Chamberlain adalah serangan dingo. Setelah 32 tahun, akhirnya kebenaran diakui. Tapi luka dan kerusakan yang ditimbulkan selama proses hukum itu tak bisa dipulihkan begitu saja. Kasus ini menciptakan preseden hukum, mempermalukan sistem peradilan Australia, dan memicu reformasi dalam prosedur forensik, serta cara media meliput kasus kriminal. Dalam banyak hal, tragedi ini bukan hanya soal kehilangan seorang bayi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dan institusi bisa begitu cepat menyalahkan seseorang hanya karena tidak sesuai dengan harapan emosional publik. Namun yang paling menyedihkan adalah bagaimana tragedi nyata ini berubah menjadi lelucon budaya pop. Kalimat "Adingo at my baby" digunakan dalam acara komedi seperti Seinfeld, The Simpsons, dan berbagai film Hollywood. Frasa ini dijadikan bahan tertawaan, seolah-olah hanya sebuah anekdot aneh tanpa menyadari bahwa kalimat itu adalah jeritan dari seorang ibu yang baru kehilangan anaknya. Lindy Chamberlain sendiri pernah mengatakan, "Saya tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali Azaria, dan saya tidak bisa menghapus apa yang orang katakan tentang saya. Tapi saya bisa melawan agar kebenaran tetap hidup." Ia kemudian menulis buku, melakukan wawancara, dan menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan sistemik. Ia bukan hanya seorang ibu yang kehilangan anak, tapi juga korban dari budaya penghakiman massal. Kini, kasus Azaria Chamberlain menjadi pengingat abadi akan bahayanya asumsi, bahayanya tekanan publik, dan betapa pentingnya menjaga integritas dalam mencari kebenaran. Seekor dingo memang mengambil bayi itu, dan kebenaran yang satu ini membutuhkan lebih dari 3 dekade untuk benar-benar diterima dunia.